Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Yanto, perwakilan dari kelompok 3, akan membacakan materi dari kelompok kami. Yang pertama itu Electronic Data Interchange. Pengertian Electronic Data Interchange yaitu adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, secara formal EDI ini didefinisikan sebagai transaksi data terstruktur dengan format standar yang telah disetujui yang dilakukan oleh sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. Selanjutnya ada prinsip teknologi EDI. Prinsip teknologi ini sebenarnya itu adalah menerjemahkan bahasa aplikasi dari sistem yang sama sekali berbeda menjadi bahasa yang terstandarisasi. Sebagai contohnya yaitu dalam hal ini UN atau EDIFACT yang merupakan singkatan dari United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bahasa tersebut distandarisasikan oleh PBB. Selanjutnya itu tujuan EDI. Tujuan pemakaian EDI ini adalah agar teknologi dapat membantu para pelaku bisnis mengkomunikasikan dokumennya dengan pihak-pihak lain lebih cepat, akurat, dan efisien karena sifatnya yang mengeliminir kesalahan yang diakibatkan proses reentry dan dapat mengurangi pemakaian kertas. Selanjutnya ada komponen dasar Electronic Data Interchange. Yang pertama itu hub atau pihak yang memberikan perintah, kemudian ada spoke atau pihak yang menerima pemerintah. Selanjutnya ada komputer atau sebagai electronic hardware, dan selanjutnya itu adalah electronic software. Kemudian ada manfaat Electronic Data Interchange. Yang pertama yaitu pertukaran informasi dapat dilakukan antara aplikasi sehingga tidak perlu reentry dari sisi penerima dan tidak diperlukan proses printing dari sisi pengirim. Selanjutnya itu ada penyampaian atau penerima informasi dari dokumen lebih cepat dan aman. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan mendukung terbentuknya electronic trading, dan EDI ini merupakan pertukaran data elektronik yang telah disepakati. Selanjutnya itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam alur dokumen informasi. Selanjutnya ada kelebihan Electronic Data Interchange. Yang pertama itu memiliki revenue stream yang baru. Kemudian dapat meningkatkan market atau exposure. Dapat menurunkan biaya operasional. Dapat memperpendek waktu automatik dan mengurangi informasi daya yang mengambang. Kemudian meningkatkan supplier management. Selanjutnya melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty atau customer service. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan value chain. Selanjutnya itu ada kekurangan Electronic Data Interchange. Yang pertama itu adalah implementasinya sangat spesifik dan tertutup sehingga EDI ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya ada standar EDI yang berlaku pada saat ini. Yang pertama itu ada SPEC 2000, ANSI X12, standar AS dan Kanada. Kemudian ada EDIFACT atau standar Eropa, IEF dan DII. Selanjutnya kita masuk ke lelang dan lelang online. Pengertian lelang. Lelang ini adalah penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan ini, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan dan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Sedangkan lelang online yaitu lelang yang dilakukan di situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikutinya secara online. Nah, dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pengguna internet, jenis lelang ini sangat banyak dilakukan daripada lelang
umum atau tidak menggunakan online. Kemudian ada fungsi lelang. Fungsi lelang ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi privat dan fungsi public. Yang pertama itu fungsi privat, yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Karena lelang ini merupakan suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli. Selanjutnya itu ada fungsi public. Yang pertama itu mendukung law enforcement, yaitu penegakan hukum. Kemudian mendukung tata tertib, administrasi, dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu negara. Dan selanjutnya mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang dalam negara berbentuk bea lelang, bea administrasi, dan lain-lainnya. Kemudian mendukung terwujudnya good governance atau mengingat lelang ini mempunyai asas-asas, yaitu asas transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya ada jenis lelang. Pertama itu jenis berdasarkan hukum. Lelang terbagi, yang pertama lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan yang terakhir yaitu lelang non eksekusi sukarela. Selanjutnya berdasarkan cara penawarannya, lelang terbagi menjadi yang pertama lelang konvensional dan lelang online. Sistem e-banking. Electronic banking merupakan suatu aktivitas layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi. E-banking meliputi phone banking, mobile banking, dan internet banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikatif interaktif. Jenis-jenis teknologi e-banking: Automated Teller Machine atau ATM, Computer Banking, Debit or Check Card, Direct Deposit, Bill Payment, Direct Payment atau also Electronic Bill Presentment and Payment, EBPP, Electronic Check Conversion, Electronic Fund Transfer, EFT, Payroll Card, Automatic Bill Payment, Prepaid Card, Smart Card, dan Stored Value Card. Manfaat e-banking adalah manfaat penggunaannya mirip dengan mesin ATM, di mana sarananya saja yang berbeda. Seorang nasabah dapat melakukan aktivitas pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening atau antar bank, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan e-banking, banyak keuntungan yang akan diperoleh nasabah, terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat, karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan e-banking tersebut. Ancaman keamanan. Meskipun menawarkan kemudahan, tetap saja ada ancaman keamanan yang mengintai. Biasanya ancaman ini ditujukan kepada pihak pengguna yang notabene lemah dari sisi kesadaran berteknologi. Beberapa ancaman yang sering muncul antara lain typo site atau website forging, merupakan teknik membuat situs yang memiliki domain SAN, tampilan yang mirip dengan situs aslinya. Tujuannya mendapatkan username dan password pengguna, misalnya saja situs dengan nama netbank.com. Kembaran ini biasanya memiliki nama-nama yang mirip. Selanjutnya adalah keamanan dalam menggunakan fasilitas e-banking. Keamanan merupakan isu utama dalam e-banking, karena sebagaimana kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tips agar aman bertransaksi menggunakan e-banking. Selalu periksa kembali alamat situs layanan internet banking yang diketikkan di address bar. Pastikan bahwa alamat situs telah lengkap. Tidak kurang, bila muncul peringatan sertifikasi situs saat mengakses internet banking, sebaiknya batalkan akses dan periksa ulang alamat situs. Biasanya situs internet banking telah disertifikasi secara internasional sehingga tidak akan muncul peringatan sertifikasi.
Selanjutnya disarankan untuk tidak mengakses situs internet banking di tempat-tempat publik yang kurang terpercaya, seperti di komputer warnet, komputer kantor, komputer teman, dan dari hotspot. Lebih diutamakan menggunakan komputer pribadi. Tetap rahasiakan informasi apapun dan kepada siapapun terkait dengan akses internet banking yang dimiliki, termasuk username, password, dan PIN. Ubahlah password dan PIN secara berkala. Selanjutnya adalah komunitas virtual. Komunitas virtual adalah sekumpulan pengguna internet yang membentuk jaringan hubungan personal. Adapun konsep virtual tersebut dikarenakan adanya bandwidth sebagaimana penanda utama untuk terkoneksi dengan dunia virtual. Tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan masyarakat maya. Bahkan hal ini menjadikan manusia baik secara individu maupun kelompok lebih tertarik untuk berkomunikasi di dunia maya. Komunitas seperti ini kemudian dikenal dengan komunitas virtual.